Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Goata Podcast, semua ada di sini bersama saya Dini Widiaswari. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Idul Adha yang berbeda. Apa yang berbeda pada Idul Adha kali ini? Jangan lupa untuk terus saksikan Goata Podcast, subscribe, like, share, dan komen di akun channel Humas Goa. Oke deng, tak semua kembali di Goata Podcast, dan kali ini saya sudah bersama dua orang tamu podcast kita. Ada Ibu Kadis Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa, Ibu Suryati SE MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dan Ade. ada Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa, Bapak Haji Syamsuddin Bidol, Estos MSI MH. Betul Bapak? Ya. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Baik Pak, warahmatullahi kita akan wabarakatuh. membahas mengenai Idul Adha yang berbeda. Yang berbeda tahun ini tentunya karena kita berada di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, kita akan membahas mengenai Idul Adha yang berbeda pada tahun ini Pak ya. Mengingat di Idul Fitri sebelumnya itu ada pembatasan-pembatasan sosial karena masih dalam suasana COVID-19. Jadi masyarakat itu belum boleh mudik ya Pak ya. Dan pada Idul Adha kali ini, apakah ada kelonggaran mengingat Idul Adha yang akan berlangsung pada hari Jumat 31 Juli 2020 mendatang itu jaraknya dekatan dengan weekend Sabtu Minggu. Jadi tepat sekali waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Bagaimana tanggapan Bapak dan khususnya kebijakan dari Pemkab Goa? Apakah ada kelonggaran dalam pelaksanaan Idul Adha Pak? Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Goa mengikuti himbauan Menteri Agama Republik Indonesia dan arahan Bapak Bupati Goa kepada seluruh masyarakat agar di tahun ini kita melaksanakan Idul Adha khususnya di lapangan-lapangan terbuka. Setiap tahunnya acara-acara agama di Kabupaten Goa itu kan dilaksanakan di Masjid Agung Pak ya. Jadi sekarang beralih ke lapangan Syekh Yusuf ya Pak? Alhamdulillah kita diarahkan untuk bisa di lapangan terbuka untuk bisa bagaimana upaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik Pak. Kalau untuk pelaksanaan malam takbiran seperti tahun sebelumnya, maksud saya seperti pelaksanaan Idul Fitri sebelumnya itu kan tidak ada pelaksanaan malam takbiran Pak. Apakah pelaksanaan Idul Adha ini akan dibarengi dengan pelaksanaan malam takbiran? Ya, sesuai dengan syariat Islam, malam takbiran itu dilakukan oleh masing-masing umat Islam membesarkan asma Allah dengan takbir di malam-malam Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi yang tidak dilakukan adalah konvoi ataukah pawai takbiran yang rutin dilakukan setiap tahunnya di Kabupaten Goa. Jadi tidak ada pawai takbiran. Jadi tetap ada takbiran tapi tidak ada konvoi ya Pak ya? Iya. Kalau yang tadi Bapak sebutkan pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kabupaten Goa, Pak Bupati telah memberikan kebijakan bahwa pelaksanaannya harus dilaksanakan di lapangan-lapangan terbuka. Berarti dilaksanakan di lapangan Syekh Yusuf ya Pak ya? Insya Allah tahun ini di lapangan Syekh Yusuf. Mungkin ada bocoran Pak, nanti imam dan khotibnya siapa pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini? Insya Allah yang akan menjadi khatib Idul Adha 1441 Hijriah adalah Haji Fahrul Rozi MA. Kemudian imam adalah Yasir Masih. Beliau adalah khatam Quran 30 juz hafiz dan beliau pemegang sanad untuk qiraah sab'ah. Masya Allah, jadi dai dari ibu kota ya Pak ya, Ustaz Eh, Fahrul Rozi. Kita punya produksi Sulawesi Selatan yang ada di nasional. Masya Ya. Allah. Oke deh, tak semua tentunya dalam pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah kita tidak hanya melaksanakan sholat id saja, tetapi kita juga melaksanakan ibadah berkurban. Nah, kita akan bertanya nih ke Ibu Kadis Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Goa dalam persiapan Bu ya, persiapan untuk hewan kurban. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kebijakan Pemkab Goa dalam hal ini, Dinas Peternakan dan Perkebunan
persiapan untuk melaksanakan ibadah kurban, pertama yang kami lakukan adalah melakukan pendataan stok hewan. Jadi di dalam pendataan stok hewan ini kami eh, tersedia untuk sapi sebanyak 6.112 ekor, sedangkan untuk kambing sebanyak 575 ekor. Kemudian persiapan kami yang kedua adalah memberikan pelayanan kesehatan hewan, dan ketiga kami mengeluarkan surat keterangan kami mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Begitu. Itu ya. Ibu, jadi kan ini kita dalam kondisi pandemi ini, Bu. Apakah ada perbedaan hewan ternak pada kondisi kita normal sebelum pandemi dengan kondisi pada saat pandemi COVID, Bu? Kalau perbedaan hewan di saat pandemik dengan sebelumnya saya kira tidak ada. Iya, tidak ada perbedaan. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Apakah hewan tersebut tidak terjangkit suatu penyakit? Apabila hewan tersebut terjangkit suatu penyakit, kami menyampaikan kepada peternaknya untuk diberikan pengobatan terlebih dahulu sehingga hewan yang akan dijual untuk kurban itu layak dan sehat. Jadi insya Allah hewan ternak yang berasal dari goa aman dan sehat, Bu ya? Alhamdulillah, Dan untuk insya Allah. siap untuk dikurbankan begitu, Siap, Bu ya? siap, siap, Baik, Ade. terima kasih Bu Kadis. Dan saya akan ke Pak Kadis lagi nih, Pak. Ya. Mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya. Sholat Idul Adha tadi Pak Kadis bilang untuk dilaksanakan di lapangan Syekh Yusuf. Itu kalau berdasarkan protokol kesehatan, jadi ada aturannya Pak dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk pelaksanaan sholat Idul Adha? Untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Goa, arahan Bapak Bupati kepada seluruh masyarakat Kabupaten Goa melalui camat, kepala desa dan lurah telah disampaikan agar diutamakan, prioritaskan pelaksanaannya di lapangan dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah di Pemda Goa ini telah dilakukan di Masjid Agung Syekh Yusuf selama ini dengan protokol kesehatan. Itulah model yang akan kita terapkan di lapangan Syekh Yusuf. Jarak 1,5 meter, kemudian seluruh peserta memakai masker, kemudian disiapkan tempat berwudu ataukah hand sanitizer oleh panitia, kemudian seluruh tempat-tempat yang ada di lokasi lapangan telah akan diberikan tanda dengan petugas-petugas yang disiapkan untuk mengatur saf, dan dihimbau kepada seluruh jamaah membawa alas atau tikar salat untuk mereka gunakan. Seperti itu yang akan kita atur, dan ini telah dirapatkan kemarin yang dipimpin Bapak Sekda dengan seluruh instansi terkait diperluas agar pelaksanaan di lapangan bisa berjalan sesuai protokol kesehatan. Baik Pak, jadi ini salah satu pencegahan juga ya untuk penularan COVID-19. Ya. Jadi ada protokol kesehatan yang akan diikuti oleh para jemaah sholat Idul Adha. Ya. Terus yang terlibat dalam persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha itu siapa saja Pak Kadis? Ya, seluruh instansi terkait yang utama adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Goa bersama Pak Direktur Rumah Sakit dengan seluruh jajaran. Kemudian utamanya juga Dinas Infokom memberi informasi yang luas. Kemudian seluruh camat telah disampaikan agar informasi ini juga turun sampai di tingkat desa dan kelurahan. Dan seluruh panitia-panitia pelaksana di masjid di seluruh Kabupaten Goa itu akan disampaikan secara struktur pemerintahan melalui camat, kepala desa dan lurah agar himbauan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan niat agar kita bisa bersama memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Goa. Baik Pak Kadis. Jadi pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan itu tidak hanya berlaku di kabupaten saja ya, tapi juga di seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Goa. Siap. Bagaimana dengan masjid-masjid Pak? Apa sama sekali masjid tidak melaksanakan sholat Idul Adha? Ya, dengan himbauan ini saya kira para panitia pelaksana sudah memperhitungkan luas masjid dengan sistem protokol itu jelas akan
menyulitkan mereka untuk mengatur dengan leluasa. Beda kalau di lapangan terbuka. Kemudian secara eh, penyebaran COVID itu kalau di ruangan tertutup itu potensi untuk penyebarannya itu cukup tinggi. Kalau di luar terbuka sesuai dengan hasil penelitian mengatakan bahwa itu penyebarannya sangat rendah. Sehingga kita punya pilihan-pilihan dan secara cerdas pemerintah Kabupaten Goa menghimbau agar memilih yang terbuka. Seperti itu yang kita lakukan di Kabupaten Goa agar masyarakat bisa teredukasi dengan baik dengan seluruh perangkat yang ada bersama TNI dan kepolisian. Baik Pak Kadis, mudah-mudahan kita berharap semua ini pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan dengan lancar dan tentunya dapat mengurangi ya penularan COVID-19 di Kabupaten Goa. Siap, insya Baik, Allah. saya ke Ibu Kadis lagi nih, karena antara Idul Adha dan Kurban tentu saling berkaitan ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait protap yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk menyiapkan hewan-hewan ternak, Bu. Ya, jadi protap kesehatan yang kami lakukan terlebih dahulu kami memberikan pengobatan dan vaksin kepada hewan kurban. 4 minggu sebelum menjelang hari H, kami melakukan pemeriksaan kesehatan, di mana pemeriksaan kesehatan yang kita lakukan ini untuk mengetahui apakah hewan kurban itu terjangkit suatu penyakit atau virus. Apabila hewan kurban itu terjangkit penyakit atau virus, mungkin kami menyampaikan kepada peternaknya untuk dilakukan pengobatan. Ya, jadi kemudian kami juga memberi edukasi kepada peternak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu aja. Iya Bu, jadi kalau untuk memastikan bahwa hewan ternak yang dibeli atau diperoleh dari Kabupaten Goa itu aman, apa saja Bu? Jadi untuk mengetahui, memastikan hewan untuk kurban itu aman, terlebih dahulu kita melihat penampilan fisik dari hewan kurban tersebut, kemudian kita melihat dari segi dari fisiknya dan usia, kemudian bahwa hewan tersebut harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan. Jadi Seperti jangan itu. beli hewan Jadi- ternak kalau nggak ada ini suratnya ya Bu ya? Jadi untuk membeli hewan kurban harus ditanya dulu apa sudah memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Jadi untuk kelayakannya harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk Baik. lebih amannya. Baik Ibu, Makasih. terima kasih Ibu. Sekarang saya mau tanya lagi ke Ibu Kadis, tapi Bu, saya mau tanya ini mengenai upaya apa yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa dalam menjaga keamanan dan kesehatan penjualan hewan ternak, Bu. Terima kasih. Jadi upaya yang kami lakukan di Dinas Peternakan dan Perkebunan, kami memberi edukasi secara terus-menerus kepada penjual agar mulai proses penjualan, pemotongan, dan pembagian daging hewan harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai alat pelindung diri, masker, harus jaga jarak, dan tidak berkerumun, serta penjual hewan itu harus menyiapkan tempat cuci tangan supaya kita bisa terhindar semua dari yang namanya virus corona. Betul Mungkin sekali, itu Bu. yang kami lakukan, upaya-upaya di dalam kondisi pandemik sekarang. Betul sekali Bu. Jadi para calon yang pekurban yang ingin melakukan pembelian hewan kurban itu harus memperhatikan protap-protap seperti itu Bu ya. Dan mungkin ada imbauan dari Ibu.
apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Goa dalam pembelian atau upaya untuk membeli hewan ternak, Bu, untuk kurban? Jadi himbauan kami bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membeli kurban harus meminta surat keterangan kesehatan hewan, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan baik mulai di proses penjualan, penyembelihan, dan pembagian daging. Dan mari kita berdoa bersama-sama semoga virus corona ini bisa berlalu dan perekonomian para peternak bisa berjalan normal seperti semula. Itu himbauan dari kami. Baik, Ibu, betul sekali. Dan jangan lupa, mari kita berkurban. Ya, mari kita Makasih. berkurban. Itu paling Ya. penting, Bu, Ya, ya. mari kita berkurban. Mari kita bersama-sama berkurban, sisihkan penghasilan kita untuk berkurban, ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu Makasih. Kadis. Selanjutnya ke Pak Kadis. Pak Kadis Sosial Kabupaten Goa. Bapak bisa memberikan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Goa dalam pelaksanaan sholat Idul Adha nanti yang akan berlangsung pada hari Jumat, Pak, tanggal 31 Juli 2020, Pak, ya. Ya, pada seluruh masyarakat Kabupaten Goa dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon hidayah dan perlindungannya. Kemudian dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker untuk keamanan diri, keamanan saudara-saudara kita, dan keamanan kita semua dari penyebaran COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Kadis dan Pak Kadis terkait pelaksanaan Idul Adha. Idul Adha yang berbeda di tahun ini, ya, Pak, karena kita berada di tengah pandemi COVID-19. Jadi meskipun dalam kondisi COVID, kita tetap harus melaksanakan sholat Idul Adha Ya. dan juga tentunya berkurban, Ya. berbagi bersama, ya, Bu, ya. Ya. Dan kami juga akan memberikan souvenir kepada Pak Kadis dan Bu Kadis ini berupa masker sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Goa dan yang telah kita laksanakan di Goa, gerakan 1 juta masker untuk mencegah penularan COVID-19. Kami akan berikan kepada Pak Kadis dan Bu Kadis. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ayo gunakan masker, ya, Pak, Bu. Mari kita gunakan masker sesuai dengan program Bapak Bupati kita, gerakan 1 juta masker. Siap. Betul sekali. Sayang tak semua, akhirnya saya Dini Widyaswari bersama Ibu Kadis Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Goa, Ibu Suryati, dan Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa, Bapak Haji Syamsuddin Bidol, pamit dari hadapan Daeng tak semua. Kita sama-sama tutup, ya, Bu, ya. 1, 2, 3, close. Oke? 1, 2, 3, close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.